Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hofsa, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bekasi. Dalam jurnal Dwi Mingguan modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Model refleksi yang diterapkan kali ini adalah facts atau peristiwa, feelings atau perasaan, findings atau pembelajaran, future atau penerapan. Fact atau peristiwa. Peristiwa dimulai dari pembelajaran mulai dari diri. Pada tanggal 9 Oktober 2024, saya mulai mempelajari modul 3.2 dengan topik pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya mulai membuka tautan mulai dari diri dan mengerjakan tugasnya. Tujuan kegiatan mulai dari diri adalah mengingat kembali faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah dan peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Ada 7 pertanyaan yang harus saya jawab dalam kegiatan ini. Kegiatan yang kedua yaitu eksplorasi konsep. Pada kegiatan eksplorasi konsep, saya belajar tentang penjelasan sekolah sebagai ekosistem yang di dalamnya terdapat unsur biotik dan abiotik. Unsur biotik contohnya adalah guru, tenaga administrasi sekolah, siswa, kepala sekolah, komite, dan lain-lain. Semuanya itu unsur abiotik, terdiri atas bangunan sekolah, lapangan atau halaman sekolah, aula, toilet, komputer, papan tulis, dan lain-lain. Saya juga mempelajari pendekatan berbasis aset dan pendekatan ABCD, yaitu Asset Based Community Development. Saya juga mempelajari aset-aset yang ada dalam komunitas yang terdiri atas 7 modal aset, yakni modal manusia, fisik, lingkungan alam, sosial, agama budaya, politik, dan finansial. Di eksplorasi konsep ini, saya juga menganalisis 2 kasus yang di dalamnya terdapat masalah yang dihadapi dengan pendekatan yang berbeda. Di dalam eksplorasi konsep ada 2 pertanyaan pemantik yang saya jawab. Kegiatan ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah diskusi dengan anggota kelompok dan yang kedua adalah presentasi kelompok. Ruang kolaborasi dipandu dan difasilitasi oleh Bapak Kusman Subarja selaku fasilitator. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Google Meet. Diskusi kelompok di ruang kolaborasi pertama dilakukan pada hari Jumat 25 Oktober 2024 pukul 13.30 sampai 16. Sementara itu, presentasi kelompok dilaksanakan pada hari Senin 28 Oktober 2024 pukul 13.30 sampai 16.30. Kegiatan selanjutnya, demonstrasi kontekstual. Pada kegiatan ini, saya mendapatkan tugas dengan tujuan menganalisis tentang visi dan prakarsa perubahan dari tayangan video praktek baik yang ada, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masing-masing tahapan bagja dari tayangan video yang ada, mengidentifikasi peran pemimpin pembelajaran dari tayangan video, menganalisis modal utama apa saja yang dimanfaatkan pada contoh video praktik baik. Selanjutnya, elaborasi pemahaman. Saya melakukan elaborasi pemahaman dengan instruktur melalui Google Meet pada hari Jumat 1 November 2024 pukul 13 sampai 14.30. Instruktur yang memandu kegiatan elaborasi pemahaman kali ini adalah Bapak Tata Tarma. Koneksi antar materi. Dalam kegiatan ini saya menyimpulkan dan menjelaskan antar materi 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya membuat simpulan keterkaitan dengan modul lainnya dan refleksi. Selanjutnya, kegiatan aksi nyata. Aksi nyata berisi pemahaman saya tentang modul 3.2
yang diterapkan secara nyata. Di aksi nyata ini, saya mengidentifikasi aset yang ada di sekolah, berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan siswa. Adapun dokumentasi kegiatan, mulai dari ruang kolaborasi 1, 2, dan kegiatan elaborasi. Selanjutnya, perasaan atau feelings. Setelah mempelajari modul 3.2 dan mengikuti serangkaian kegiatan baik belajar secara mandiri maupun diskusi secara virtual, saya merasakan perasaan yang sangat bangga dan senang, dan tentunya tertantang. Saya semangat karena di modul 3.2 ini saya belajar lebih dalam tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya senang karena bisa berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak dan bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Saya juga sangat tertantang dengan tugas-tugas yang diberikan di sela-sela kesibukan saya sebagai guru di sekolah. Selanjutnya, finding atau pembelajaran. Selama 2 minggu mempelajari modul 3.2, pada modul 3.2 ini saya mendapatkan materi tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Saya banyak mendapat pembelajaran tentang tata cara mengidentifikasi dan mengelola aset. Jika dilibatkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu dengan lainnya. Faktor-faktor biotik yang ada di dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Ada 2 pendekatan yang dipelajari dalam modul 3.2 ini, yakni pendekatan berbasis masalah dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau deficit based approach akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengeluhkan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi baik, buku ajar yang tidak lengkap, atau sekolah yang tidak memiliki laboratorium. Kekurangan yang dimiliki mendorong cara berpikir negatif sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan atau apa yang menghalangi terciptanya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama secara tidak sadar kita menjadi seseorang yang tidak nyaman dan curiga yang dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Pendekatan berbasis aset atau asset-based approach adalah sebuah konsep praktis untuk menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi dan menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Ada lagi pendekatan yang dipelajari di modul 3.2 ini, yaitu pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA. Pendekatan ini menekankan kemandirian suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Dengan demikian, hasil yang diharapkan akan lebih berkelanjutan.
Pendekatan PKBA berfokus pada potensi aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sebuah komunitas, di mana selama ini komunitas sibuk pada strategi mencari pemecahan pada masalah yang sedang dihadapi. PKBA merupakan pendekatan yang digerakkan oleh seluruh pihak yang ada di dalam sebuah komunitas atau disebut sebagai community driven development. Di modul 3.2 dipelajari juga tentang aset-aset yang ada dalam komunitas yang terdiri atas 7 modal aset, yakni modal manusia, fisik, lingkungan alam, sosial, agama, politik, dan finansial. Selanjutnya, future atau penerapan. Setelah mempelajari serta memahami materi dalam modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, maka saya akan mensosialisasikan sedikit demi sedikit kepada warga sekolah tentang pentingnya melakukan optimalisasi aset dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Saya juga akan menerapkan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya di sekolah, tentunya dengan banyak berlatih dan memperdalam lagi pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya di sekolah. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.